Halo teman-teman dari saham semua, kembali lagi dengan Dari Saham. Hari ini tanggal 13 Januari 2021. Kalau bisa dilihat di pojok kanan atas, ini udah hampir jam 12 malam. Hari ini gue agak sedikit banyak kegiatan, jadi baru bisa untuk record jam segini. Nanti gue sharing juga, soalnya berkaitan dengan salah satu emiten yang ada di layar. Yang ada di atas sih sebenarnya, yang ada di tab. Gimana teman-teman hari ini tradingnya? Gue alhamdulillah hari ini cuan walaupun ada sedikit cut loss. Dan untuk teman-teman mungkin yang megang farmasi hari ini lagi agak ketar-ketir kali ya. Gue sih nggak megang sih dari awal farmasi tuh, gue nggak pernah megang, sedikit sharing ya sebelum kita masuk. Karena nggak tahu ya, gue merasa kayak nggak tahu, nggak I don't know, bukan masalah grafik atau apa, gue nggak merasa nyaman aja gitu. Karena menurut gue terlalu banyak sentimen yang bisa membuat harga berbalik arah dan segala macam. Oke, sebelum kita mulai mungkin gue bacain lagi disclaimer Dari Saham. Gue bukanlah seorang trader profesional. Gue membuat Dari Saham untuk berbagi cerita tentang trade yang gue ambil atau gue amati. Gue masih belajar, gue jadikan Dari Saham ini sebagai tempat gue untuk melihat perkembangan gue dan juga sharing ke teman-teman semua. Dari Saham bukan tempat rekomendasi saham. Cara gue trading mungkin beda dengan cara teman-teman trading. Gue nyaman dengan cara gue trading dan akan terus tetap mencari ilmu baru untuk improve myself. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk bikin analisa sendiri, jangan ikutin gue. Trade at your own risk. Happy trading. Oke, seperti biasa kita masuk ke melalui si spreadsheetnya Dari Saham. Oke, hari ini ada apa? Hari ini ada MBSS dan BBHI. Seperti gue pernah share, kemarin gue beli MBSS tuh tanggal berapa ya? Tanggal 12. Oke, kemarin banget tanggal 12. Gue beli di 5.40. Terus dia tutup di 5.20. Lalu hari ini gue ada rencana untuk masuk ke bull lagi sama Agi. Jadi gue ini kalau megang saham itu cuma 2 dalam satu waktu. Mungkin teman-teman yang lain tuh ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, atau bahkan ada yang 5. Ini semua berbalik sama money management masing-masing ya. Cuma kalau gue pribadi sekarang money management gue cuma megang 2 saham. Yang mana sebenarnya kurang bagus juga. Cuma gue ada beberapa pertimbangan yang mungkin nanti akan gue share suatu hari. Kalau misalnya ada, gue nggak tahu nih akan ada edisi hari khusus untuk gue sharing atau enggak. Cuma nanti akan gue share kenapa gue 2 emiten. Jadi basically MBSS itu gue lepas di 535. Dia open di MBSS mana ya? MBSS buka di open di 530. Terus dia sempat ke 540, tapi dia balik lagi. Akhirnya gue kayak ya udahlah, gue lepas aja. Gue mendingan uangnya gue pegang buat jaga-jaga masuk ke bull kalau break atau ke Agi. Jadi udah, akhirnya gue cut loss di 0,93%. Iya, 1 tick doang sih sebenarnya. Sebenarnya ini lebih kayak ngerusak porto aja, dilihatnya di catatan kayak agak ada merahnya. Terus yang kedua, gue jual BBHI hari ini. Alhamdulillah hari ini gue jual di berapa ya, gue catat nggak? 580. Gue jual 850. Untuk BBHI kemarin gue juga bahas di video 12 Januari. Gue beli di pucuk banget sih. Gue beli bener-bener di pas market freeze di 5.10. Gue beli BBHI. Terus kenapa gue beli BBHI bisa lihat di video sebelumnya sih, tanggal 12. Walaupun ini beli di pucuk dan gue berpikir apakah ini gue FOMO atau enggak, bisa lihat di video tanggal 12. Cuma hari ini alhamdulillahnya walaupun ada gap di sini, dia terbang ke atas. Hari ini hari ini BBHI ARA. Jadi kenapa gue menjualnya di harga 580? Sebenarnya ada bukan karena ini bukan karena ini resistance ya. Sebenarnya alasannya adalah simple, karena gue itu melihat di 600 610 tuh seller udah mulai masuk, seller udah mulai tebel lah si offloadnya. Jadi gue sama teman gue yang gue sama beliau gue sama dia trading, kita bareng, kita sharing segala macam. Kayak ya udahlah, udah 12-13%, udahlah lepas aja. Toh pun kan gue beli pas di market tutup, gue jual di
9.15, 9.10, pokoknya masih 15 awal deh, nggak nyampe 30 menit awal seingat gue. Ya udahlah, 13-12% di pagi hari, alhamdulillah udah cukup, karena menghindari yang namanya greediness dan yang bisa berujung yang bisa berujung ke malapetaka. Sebenarnya gue nggak ngeh kalau hari ini ada gap nih di si BBHI. Sebenarnya gue nggak ngeh banget, tapi ya udah, ternyata memang ada gap. Terus ya udah sih, kalau BBHI basically gitu. Gue nggak tahu nih akankah gue tetap pantau BBHI atau enggak, karena gue nggak tahu nih gap ini nih. Gue takutnya ditutup aja sih, perlu ditutup gitu loh. Cuma we'll see lah beberapa hari ke depan untuk BBHI-nya. Terus yang gue tadi bilang sebelumnya di MBSS, bahwa gue menjual MBSS itu kok hilang. Gue menjual MBSS itu untuk mempersiapkan dana gue untuk masuk ke Bull atau Agi. Kenapa Bull atau Agi? Karena dua-duanya, Agi sih basically udah break ini ya. Agi itu hari ini udah break resistance yang 12.50 kalau nggak salah. Ntar kita cek. 12.55. Sama Bull kan juga mau ada resist yang ke 500 kalau nggak salah. Jadi kita mungkin masuk ke Bull dulu kali ya, karena Agi nanti sekalian gue bahas tentang jajan sore gue sehari ini, tanggal 13 Januari. Oke, si Bull itu opennya di 490 kan. Terus dia sempat naik tuh ke 494, terus gue kayak, wah ini calon-calon bisa tembus 500 nih hari ini. Cuma seperti yang gue bilang kemarin tanggal 12 bahwa ya udahlah Bull 12 apa 11 ya? Kayaknya pas gue jual Bull deh, tanggal 11. No. Bisa dicek lah video-video sebelum ini. Terus gue kayak, udah terlalu panjang dan gue nggak tahu ini akan seperti apa 500-nya, apakah sudah terlalu berat untuk ditembus. Jadi akhirnya kan kemarin gue lepas di 478. Dan gue persiapkan MBSS itu untuk ke Bull atau Agi balik lagi. Lalu ternyata hari ini Bull ARB auto reject bawah turun 6,94%. Yang gue sama teman gue kayak, wah gila pas banget. Dan kalau dilihat dari offloadnya hari ini benar-benar beda banget sih. Dari kalau teman-teman lihat misalnya dari sekitar mana ya, gue beli di tanggal segini ya, 6, gue beli tanggal 6. Pokoknya dari sekitar tanggal 6 sampai tanggal 12 itu bid lotnya bener-bener tebel banget, bisa 600, 700, terus offloadnya tuh kayak 150, 200, tapi turun lagi 150, 100. Pokoknya bid lotnya bener-bener tebel banget. Hari ini begitu gue ngelihat offloadnya yang udah hampir sama bid lot, feeling gue pribadi merasa, wah ini Bull akan drop sih, karena mungkin sudah waktunya juga kali ya, sudah terlalu lama naik. Jadi mungkin kalau Bull gue nggak tahu nih, apakah gue tunggu di 432 apa dia mau kemana. Mungkin gue ngeliat dari candlenya sih, kalau gue lihat dari candlenya, candle merahnya ini udah nutup candle hijau. Jadi most likely ini bukan koreksi menurut gue pribadi. Balik lagi, ini adalah menurut gue dan jangan didengarkan. Maksudnya jangan berarti gitu ya, enggak. Kalau didengerin sih boleh, kan ini nonton ya, dengerin loh. Aduh, lucu, bercandanya kurang lucu ya. Halo Diary Saham, coba belajar ngelawak lagi ya. Oke. Jadi maksud gue adalah candle si merahnya ini buat gue sudah menutup candle sebelumnya. Jadi indikasinya sih buat gue sudah dia akan turun dulu nih, tapi gue nggak tahu akankah mentok di 432 atau turun sampai 386. Gue lupa 386 tuh resistance dari mana ya, somewhere lah. Ya teman-teman ini sendiri lah, dari chart bukan, gue tidak mau merekomendasikan saham ya. Jadi gambar sendirilah, cari supportnya. Resistance support, cari supportnya sendiri. Apakah dia balik ke support 432 atau 386 atau bahkan ke bawah lagi, gue nggak tahu. Kita harus lihat beberapa hari ke depan. Cuma kalau misalnya ke 432 ada kemungkinan gue akan pantau terus biar bisa tembus 500. Karena kalau udah tembus 500 kayaknya mungkin jalannya akan lebih ringan kali ya, nggak tahu sih. Nah terus kalau si Bull sih kayak gitu. Alhamdulillah lah kemarin gue lepas. Alhamdulillah gue merasa tepat banget keputusannya. Nah, ada 3 saham hari ini yang gue jadikan menu jajan sore gue. Cuma pada akhirnya gue cuma beli satu, yaitu Elsa. Mungkin kita bahas dari yang nggak gue beli dulu. Kenapa? Dari MLIA mungkin ya. MLIA itu di gambar gue mulia
resistance-nya breakout-nya tuh buat gue di 735. Balik lagi, ini gambar gue, teman-teman boleh gambar sendiri juga untuk memastikan apakah 735 atau 740, biar nggak salah aja. Dan balik lagi, gue tidak merekomendasikan saham ini atau ikutin cara gue, liatin ini gue, enggak. Oke. Dan gue sih udah lihat perhatiin dari siang atau dari apa, gue lupa jam berapa. Pokoknya udah sempet nembus tuh 735-nya. Jadi gue bilang sama temen gue, kita ini adalah gue nunggu Mulia kalau dia freeze di angka 740 745. Terus si Agi juga nih, sebenarnya Agi kalau secara ini lebih bagus karena dia baru break 1255-nya nih yang kemarin kan. Tapi ada satu hal dari Agi yang gue nggak suka tapi gue lakukan juga di Elsa sebenarnya adalah weeknya lumayan panjang sih. Ini si weeknya seberapa ya? Week hampir satu badinya sih. Yang buat gue ini mengindikasikan bahwa sellernya lumayan kuat gitu loh, nekan harga ke bawah. Mungkin orang-orang pada take profit ya. Jadi makanya gue bilang sama temen gue, kalau misalnya Agi tutup di berapa ya, gue bilang di 1.500 ke atas deh. 1.500 ke atas, gue akan masuk ke Agi. Kenapa 1.500 ke atas? Karena kalau di 1.500 ke atas, candle-nya akan enak banget kan. Ini gue bisa geser nggak sih? Oh nggak bisa, karena dia cuma ini ya. Pokoknya kalau di 5.000 ke atas, candle-nya akan enak banget, tebel, dan wick atasnya jadi dikit kan. Jadi gue bilang, teman gue juga, gue kayak, gue kalau Agi tunggu dia di 1.500 deh. Karena dia sempat 1.500 kan, kalau nggak salah. Agi hari ini sempat arak deh. Sempat mentok ke atas, tapi kayak turun lagi. Gue lupa apa nggak nyampe. Basically itu alasan gue nggak milih Agi sama Mulia. Tapi Elsa malah lihat dong weeknya si Elsa, candle terakhir. Nah mantap gak tuh. Kalau digambar lagi, ini sih weeknya melebihi candle badinya. Jadi ini sebenarnya gue melawan diri gue sendiri yang gue bilang tutup di berapa sih high-nya? 526. Nah kurang naik dikit ya. Udahlah, kira-kira aja lah ya. Ini udah melebihi body candle-nya gitu loh. Tapi sebenarnya kenapa gue beli tuh kan, udah lewat banget, karena dia baru break sih 494. Jadi gue sama temen gue tadi kebetulan pas jam-jamnya bursa tutup tuh gue lagi ada meeting. Jadi gue nggak bisa mantau banget dari jam 2. Jadi gue bener-bener cuma kayak gue bilang sama temen gue, pokoknya gue seperti ini planning gue, tolong kabarin gue. Terus pas market freeze gue sedikit melipir sebentar untuk ngecek, dan ini sama temen gue terus kayak, yang mana nih? Ternyata yang masuk ke ini gue Elsa. Yalah, kita masuk Elsa. Masuklah kita akhirnya di harga closingnya berapa? 4 berapa sih? 49 closing 498. Akhirnya kita masuk ke 98 karena dia baru nge-break si 494-nya. Lebih gitu sih sebenarnya. Dan next resistance-nya itu ada di 560. Jadi masih ada sekitar 10, 15, 20%. Berapa ya itu ya? Sekitar segitulah ya. 10, 15 mungkin ya. 20 mungkin. 15 sih kayaknya. Yang bisa dikejar untuk nyampe ke resistance berikutnya. Mungkin apakah gue akan tunggu dia melewati atau gue lepas sebelum ini resistance-nya, gue nggak tahu. Gue harus melihat situasi pasar besok. Jadi untuk hari ini seperti itu, lumayan menyenangkan buat gue di pagi hari. Minggu ini gue alhamdulillah totalnya jadi 10%-an atau 9% koma kalau pakai broker fee. Gue nggak tahu, belum ngecek yang satu lagi yang pribadi yang ada nominalnya. Tapi alhamdulillah 10% dari target gue tiap minggu itu. By the way, target gue setiap minggu itu minimal 4%, dan untuk tiap bulan target gue itu 15% sebenarnya. Jadi kayak kalau 4% kali 4, 16 sebenarnya udah over dari target gue kan. Sengaja gue ngesetnya gitu. Dan kalau bulan Januari so far gue alhamdulillahnya 26%. Yang mana ini adalah sebenarnya buat gue kayak wow banget sih. Si 3 trade yang bener-bener kayak si Bull, Agi sama BBH itu bener-bener ngebantu banget. Dan gue gak tahu apakah ini bisa jadi sesuatu yang membuat gue semakin
jumawa atau enggak, tapi gue mencoba untuk hari ini untuk lebih menahan diri karena gue udah dikasih profit yang lumayan di beberapa hari ini. Jadi gue makanya setelah gue lepas BBHI sama MBSS, gue bener-bener gak beli apa-apa pagi sampai sore sebelum closing karena gue melihat memang belum ada yang cocok dengan kriteria gue nggak memaksakan seperti MBSS juga kalau lihat lagi agak salah gue masuk sih mungkin ya nggak apa-apa, emang kalau trading nggak akan 100% benar juga kan, jadi ya udahlah, toh pun cuma 0,90% cut loss gue kan hilangnya, cuma ya udahlah nggak apa-apa, cuma menambah-nambahin merah aja di porto gue. Jadi gitu sih untuk hari ini. Kita lihat besok apakah si Elsa akan memberikan hal yang sama dengan BBHI atau enggak. Semoga sih iya, walaupun dengan situasi week yang tinggi yang sebenarnya gue nggak suka, tapi gue akhirnya melawan diri sendiri. Mungkin gue nggak ngeh karena gue lagi meeting juga, jadi ya udahlah, semoga ini tepat dengan keputusan gue. Ataupun walaupun misalnya kenapa-napa, gue sudah punya persiapan stop loss-nya di mana dan lain-lain. Untuk hari ini sih seperti itu aja teman-teman dari saham. Mungkin besok kita akan melihat sesuatu yang lebih menarik karena gue juga belum bikin watchlist buat besok. Untuk teman-teman semua jangan lupa untuk membuat analisa sendiri. Gue di sini sekali lagi bukan sebagai profesional. Gue tidak mau memberikan saran. Gue sangat mengencourage lo untuk melakukan analisa sendiri dan memutuskan sendiri. Jangan berdasarkan gue. Gue juga tidak mempromosikan saham-saham atau emiten yang gue sebut di sini untuk teman-teman beli. Kalau misalnya teman-teman melihat, saham ini kayaknya menarik, oke, do your own research sendiri. Do your own research sendiri apa sih? Pokoknya do your own research lah untuk make sure bahwa ini candle-nya bagus, ini biar ketika lo melakukan jual atau beli itu semua atas kehendak lo, bukan atas omongan dari atau ajakan dari orang lain. Oke, sekian, udah 17 menit sepertinya ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika mau berkomentar silahkan di bawah. Dari Saham signing out. Bye-bye.